Kak Tama, gini, kalau kita lihat itu kan memang sesuai topik malam hari ini ya, strategi to invest in bear market territory. Nah, kalau kita lihat kan memang pergerakannya IHSG memang volatile sekali ya, Kak Tama ya. Di minggu lalu Benar. IHSG terkoreksi gitu, tapi di minggu ini 2 hari ditutup di zona hijau gitu. Nah, kira-kira Mhm. menurut Mas Tama sendiri atau Kak Tama nih, Kak Tama sendiri melihat melihat kinerja IHSG itu saat ini seperti apa sih? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin market ya, secara global, sebenarnya kan semua market ini di dunia sebenarnya pada dasarnya lagi koreksi nih. Jadi sebenarnya teman-teman yang sekarang ini mungkin portonya merah, nah kebetulan kan kita di grup itu kan banyak member juga lah, maksudnya banyak alumni segala macam, pada bilang bahwa ISG koreksinya kok begini banget ya mas, maksudnya kok nyakitin banget gitu. Padahal in fact gitu ya, kita sebenarnya ISG kita ini kinerja kita maksudnya masih kategori baik lah dibandingkan negara-negara lain gitu. Kita bisa bilang kalau nggak salah ya, per hari ini tuh kita ISG itu satu-satunya indeks yang masih positif di Asia. Oke. Jadi indeks yang lain itu rata-rata masih udah negatif lah. Jadi ibaratnya kinerja kita ISG ini untuk sekarang ini masih cukup bagus gitu ibaratnya, karena ya satu dan lain hal banyak ada, nanti mungkin kita ke depannya nanti kita bahas alasan-alasannya gitu. Jadi ya mungkin ya koreksi koreksi beberapa hari ini sebenarnya ya koreksi wajar aja sebenarnya pada dasarnya Oke, gitu. oke. Ya, memang kalau memang kita lihat sih pergerakan IHSG jauh lebih mengungguli pasar saham negara-negara tetangga ya, Kak Pratama ya. Yep, Tapi memang exactly. Nah, mungkin teman-teman juga kayaknya udah nggak asing sama sentimen-sentimen di market nih, kata Mhm. Mah, yang mulai dari kekhawatiran akan inflasi yang tinggi gitu ya, diikuti dengan suku bunga acuannya juga yang pasti tinggi ya, dinaikkan oleh bank sentralnya gitu. Kemudian Mhm. juga masalah geopolitik yang tensinya sampai saat ini belum mereda gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih katalis negatif lain lagi dari eksternal mungkin menurut kata Mas selain beberapa faktor tadi? Uh, Sebenarnya kalau untuk masalah katalis sebenarnya kan kita udah tahu sendiri ya bahwa di kondisi global ini terutama ada ketegangan dari Rusia Ukraine gitu segala macam, itu membuat market itu juga agak terkendala lah gitu. Cuman kalau menurut kita ya lah ya, untuk di market sekarang ini untungnya di ISG adalah mungkin kualitas kita di dalam negeri dengan di luar negeri mungkin sekarang ini agak sedikit berbeda. Kalau dulu Dow Jones atau misalnya S&P 500 itu udah jadi tolak ukur banget lah untuk ESG. Sekitar 2019, 2018 kalau mereka merah, malam-malamnya kita ngecek gitu ya. Besok biasanya ESG merah. Cuman sekarang ini untungnya ya, karena kan mungkin kita punya kualitas fundamental Indonesia dengan yang lain ini mungkin sekarang mungkin kita lebih kuat. Jadi itulah yang menahan sebenarnya IHSG untuk jauh lebih apa ya, kita lebih turun lebih dalam lagi. Cuman kalau ditanya masalah katalis atau misalnya ada segala macam, kita bisa bilang ini sebenarnya belum belum akhir itu untuk yang di global, terutama kan bank sentral the Fed segala macam baru naikin suku bunga ya, dan itu juga baru tahap awal gitu ibaratnya, jadi masih akan ada lagi reaksi-reaksi pasar terkait itu, jadi bukan tidak mungkin juga nanti suku bunga di Indonesia hampir dipastikan lah kita akan mengikut untuk menaikkan ke suku bunga gitu. Cuman ya ini masih awal. Cuman yang jadi sisi positif adalah ya market kita ini cukup kuat lah dibandingkan yang lain seperti itu. Sama mungkin ya ini market luar itu juga cenderung itu masih mahal dari sisi valuasinya mereka. Jadi masih ada kecenderungan untuk tetap koreksi sih. Ya kita mungkin kena sedikit impact-nya, cuman kalau besar banget sih kayaknya kecil kemungkinan sih saya rasa. Oke, oke. Nah, kalau misalnya berkaca dari IHSG yang memang ada aja gitu ya tekanan eksternalnya ya, Kak Tama, di tengah-tengah fundamental ekonomi kita yang memang udah Hmm. solid gitu. Nah, kira-kira strategi seorang investor itu saat ini sebaiknya apa ya? Apakah memang sudah saatnya untuk akumulasi atau lebih Oke, baik tuh kita masuk secara bertahap aja atau istilahnya dollar cost averaging gitu? Gimana Kak I Tama? see. Ini mungkin kita samain perspektif sama-sama sudut pandang dulu deh. Soalnya kan trading dengan investor kan agak berbeda nih strateginya. Jadi mungkin kita bahas yang Ya. dari sisi investingnya dulu lah, karena trading mungkin hampir sama template-nya. Jadi kalau untuk masalah investing ini mungkin teman-teman ajaib udah ngerasain ya bahwa volatilitas IHSG kita ini semenjak ada waktu itu IHSG hampir trading halt yang naik 4,5%, turun 4,5% satu hari itu,
volatilitasnya cukup tinggi gitu ya. Jadi kadang hari ini bisa naik 2%, besok bisa koreksi lagi 1,5%. Sedangkan biasanya pergerakan di bawah 1%-an aja. Nah, jadi kalau untuk strategi sih saya dan tim sebenarnya masih sama. Bahkan kita nggak nahan cash banyak juga. Jadi ibaratnya untuk investing kita bagi dua memang. Investing kita bagi dua. Jadi untuk yang memang strateginya jangka panjang, ibaratnya kita memang cicil tiap bulan, kita nggak peduli itu gimana kondisi market, asal yang kita pedulikan adalah bener nggak si perusahaannya ini masih solid gitu, masih masih tidak berubah prospeknya. Itu untuk satu sisi. Jadi kalau teman-teman yang ibaratnya kita bilangnya dia baru mau coba untuk investasi dan bilangnya pengen cicil setiap bulan nih gitu. Setiap cicil setiap bulan ini seharusnya ya tetap dilakukan gitu. Karena ini adalah kesempatannya untuk dapetin saham-saham yang memang pada dasarnya lagi turun. Contohnya gini deh, di portofolio kita nih ada saham-saham konsumer untuk yang jangka panjang banget tuh, yang sampai di atas 10 tahun yang kita tetapkan memang harus dollar cost averaging. Sedangkan dulu tuh mungkin waktu sebelum-sebelum ini konsumer itu premium harganya gitu. Nah, baru belakangan ini koreksi banyak. Nah, itu adalah waktu kita untuk sebenarnya untuk kita entry kan untuk di bagian situ. Cuman untuk yang satu lagi strategi kita kan ada yang si $1 cost averaging. Kita memang untuk kita beli setiap bulan itu untuk jangka panjang banget. Tapi ada memang sebagian besar satu lagi di portofolionya kita pakai value investing. Jadi sistem belinya lamsam gitu. Cuman mungkin boleh menyisakan cash. Kita saat ini cash mungkin saya dan tim mungkin sekitar 10-15% untuk cash. Sekira-kiranya nanti ada turun lagi gitu. Cuman baru aja kemarin minggu lalu kita baru nyicil saham. Jadi maksudnya kita udah mulai masuk nih untuk beberapa saham karena valuasinya udah oke gitu kan. Terus juga prospeknya juga makin oke kayak gitu. Jadi nggak perlu cash semua itu nggak perlu gitu. Boleh cicil tapi ya dijaga cash manajemennya itu aja. Oke, oke. Nah, tadi kan Kak Tama sempat sebut ada satu sektor consumer ya. Nah, kira-kira Yes. ada sektor yang lain lagi nggak sih yang kira-kira kebal dengan inflasi? Karena kan tren saat ini kan inflasinya ketinggian gitu, suku bunganya dinaikkan. Nah, menurut Kak Tama ada nggak sih sektor lain yang memang kebal gitu terhadap sentimen-sentimen tersebut? Ini tadi coba saya udah baca banyak komen dari teman-teman. Kayaknya udah ada yang nyebutin beberapa sektor. Jadi untuk Oke, mereka udah megang kayaknya. Jadi kalau oke, untuk oke. sektor sih, Hah? kalau konsumer itu memang untuk jangka panjang lah, karena perbankan dan konsumer itu adalah salah satu yang sektor yang memang resilient lah terhadap bagaimana kondisinya. Hmm, Asal ya perusahaannya bagus. Cuman untuk yang saat ini kita memang karena ini inflasi, jadi terutama di Amerika ya inflasi sedangkan The Fed harus menaikkan suku bunga, kita lebih suka sama ini disclaimer ya teman-teman, jangan besok langsung di HK. Jadi kita suka dengan saham-saham yang pada dasarnya berpendapatan menggunakan mata uang dolar. Jadi karena kita oke. mengekspektasikan bahwa dolar akan menguatkan karena adanya kenaikan suku bunga. Dan kebetulan yang bermata uang dolar itu rata-rata sektornya juga masih seksi nih untuk tahun ini, ya seperti Hmm. komoditas lah, komoditas, bahan baku. Saya rasa masih kedua, maksudnya di komoditas-komoditas itu masih masih cukup bullish lah untuk tahun ini. Seperti itu. Iya, iya. Iya, setuju, setuju. Aku juga setuju. Karena kalau kita lihat kan, selain dari inflasi gitu, kalau kita lihat trennya di pasar obligasinya Amerika Serikat juga bond yield-nya naik ya, kata Maya. Yes. Bond yield yang 10 year-nya naik, that's why dolarnya lebih menguat dibandingkan dengan mata uang asing gitu. Nah, memang sektor-sektor atau khususnya emiten yang kebal terhadap dolar yang lagi tinggi saat ini, ya pastinya emiten-emiten yang apa pendapatannya itu dari dolar gitu. Oke, Yes. setuju sih aku. Sepakat. Tapi memang di sini teman-teman lagi-lagi ini ya disclaimer on ya teman-teman. Jadi jangan langsung HK, semua kembali lagi kepada profil risiko yang teman-teman punya. Oke. Nah, dari sektor tersebut nih, tadi kan Kak Tama udah sebut juga. Ada nggak sih Kak saham favoritnya? Nggak apa-apa di-spill aja Kak. Dan Oke, kenapa gitu, jelaskan kenapa. kita kita coba spill deh ya. Maksudnya ini disclaimer sekali lagi teman-teman. Mungkin ada beberapa saham yang saya udah punya average-nya agak bawah dibandingkan pasar, ada juga yang mungkin average-nya sama dengan pasar saat ini. Jadi saya bisa aja besok juga bisa bilang jual gitu teman-teman nggak tahu. Jadi ini disclaimer dulu.
Jadi kita memang di portofolio kita di tim memang lagi fokus kepada yang memang sifatnya komoditas-komoditas yang memang Oke. pendapatannya lebih ke dolar lah gitu. Sebenarnya ada waktu itu yang baru kita cicil itu sebulan yang lalu itu sebelum dia rilis Kak, itu Pegas. Pegas. Jadi Oke. Pegas itu sebenarnya kalau perusahaan gas negara. Sebenarnya kalau dia ini saya coba cepatkan aja karena ini udah agak naik harganya gitu. Jadi kemarin itu kita akumulasi di bawah 1.500-an. Sekarang kan udah di 1.800. Jadi kalau nanti ada Wow. peluang koreksi, mungkin kita ngobrol balik lah kita. Oh, ini masih cocok apa enggak gitu. Cuman untuk Oh, sekarang sih yang baru kita cicil sih ada dari ini komoditas pulp and paper. Jadi teman-teman pasti tahu lah, oh. ada perusahaan kertas ya INKP kalau tahu. Nah itu yang sekarang ini sahamnya ini kalau ditanya alasannya, sahamnya masih cenderung murah gitu dari sisi valuasinya. Oke. Sekali lagi disclaimer ya. Dan harga pulp and paper juga udah balik ke hampir ke 2018 gitu ya. Harganya kan waktu di 2018 lumayan tinggi, baru waktu di 2019 2020 udah cukup bottoming, baru dia naik lagi sekarang di 2021. Dari sisi permintaan Hmm. juga kita expect juga dia tinggi ya. So kita Ya. masih bullish di pulp and paper, harganya juga belum kemana-mana gitu. Jadi itu satu. Hmm. Mungkin sama terakhir ya call masih masih top of Masih menarik ya. top of level lah untuk sekarang. Jadi Oke. kalau nggak ada call sebenarnya susah juga sekarang. Walaupun ya Iya. beberapa waktu koreksi ya. Oke, oke. Iya, Gitu. memang masih menarik ya untuk call karena kalau kita lihat banyak banget negara-negara maju juga yang demand-nya lagi tinggi akan call ya kayak Benar. geopolitiknya belum selesai, kemudian China-nya yang lockdown gitu. Terus Jerman yang dikabarkan minta untuk call dari Minta kita itu juga cukup lumayan besar ya kak ya. Oke, oke. betul Nah, betul. Nah, kalau misalnya nih, Kak Tama, untuk investor ajaib yang malam hari ini nonton, kalau misalnya Hmm. sedang mengalami floating loss di portfolionya, terus kalau kita lihat memang di tengah-tengah market yang lagi sangat fluktuatif seperti ini, kira-kira strategi terbaiknya itu apakah untuk cut loss kalau memang dia floating loss atau untuk di averaging down? Oke. Okay. Mungkin ini sebenarnya pertanyaannya agak tricky juga. Jadi saya coba ambil beberapa ini ya, mungkin beberapa skenario lah gitu. Oke. Jadi sebenarnya mau market bearish atau market bullish mungkin bagi itu juga sepakat lah. Selama saham yang kita pegang itu perusahaannya bagus sama dia harganya memang murah, sebenarnya yaitu masalah waktu aja untuk kita profit. Sebenarnya Ya. seperti itu. Jadi kita ngelihat ini dari satu sisi. Jadi kalau teman-teman punya perusahaannya udah jelas bagus, terus dia harganya juga murah secara valuasi, jangan cut loss gitu. Maksudnya selama tidak ada perubahan ya itu ini waktunya average down. Ini yang saya lakukan untuk beberapa saham yang kemarin udah kita average down gitu. Ya salah satunya yang tadi udah kita sebutkan. Cuman kalau Hmm. masalahnya teman-teman itu holdnya itu contoh sahamnya bagus tapi harganya kemahalan gitu. Nah kondisi market yang seperti ini kan sebenarnya sayang untuk kita hold saham-saham yang mahal. Saham-saham yang mahal itu pada dasarnya bukan berarti dia nggak bisa naik lagi ya. Jadi Hmm. bisa aja dia naik. Cuman dari sisi potensi kenaikan dan juga potensi risiko itu tinggi. Jadi Ya. sebaiknya bisa teman-teman lakukan switching saja. Nah yang jadi masalah adalah kalau udah perusahaan yang nggak bagus, mahal pula gitu. Kalau yang ini memang opsi yang paling saya bisa tekankan adalah ya di cut loss. Maksudnya cut loss ini ya biar sebenarnya kalau mau sabar banget, kita juga nggak tahu sampai kapan kan gitu. Jadi Ya. sebaiknya ya dana ibaratnya kita punya dana 10 juta deh di satu saham, mendingan kita lepaskan dulu sebagian biar kita sisanya kita tanam ke perusahaan-perusahaan yang memang lebih produktif gitu. Ibaratnya jadi dana teman-teman nggak mendem lah gitu, nggak minus. Paling kayak gitu. Jadi balik ke basic sih mau apapun apa marketnya gitu ya. Tergantung kita investasi di awalnya seperti apa gitu. Oke, oke. I see. Jadi memang sebenarnya balik lagi kepada style investasi kita masing-masing ya, kata Maya. Kalau memang Betul. masih percaya kepada perusahaan tersebut, ya silakan gitu dilakukan averaging down. Ya why not ya kak ya. Yeah. Yes, yes. Oke. Nah untuk prediksinya dari Kak Tamang sendiri, kira-kira untuk IHSG saat ini sampai ya mungkin akhir tahun nanti akan seperti apa sih kak? Bullish sih, Optimis bullish. kah?
Optimis Bullish sih ya? kalau ISG. Nah, soalnya kita kita bisa gini lah. Ini alasannya bukan bukan asal pengen harapan aja ya. Karena Yes. kita tahu bahwa ISG ini tahun ini tuh bisa bertahan karena sektor energi gitu. Jadi kita bisa lihat di statistiknya IDX ya. Setiap setiap hari kan diupdate. Driver Mm-mm. ISG untuk tahun ini tuh masih energi. Jadi kenaikan energi itu masih sangat membantu lah kenaikan ISG dibandingkan negara-negara lain. Kita tahu sendiri kalau Indonesia dapat berkah dari kenaikan harga komoditas. Buktinya neraca dagang kita surplus gila-gilaan ibaratnya kan gitu. Cuman kalau untuk IISG sendiri ya kita selama kita masih lihat adanya potensi kenaikan dari sektor yang ngedrive untuk saat ini, contohnya salah satunya energi, ya otomatis kita masih bisa expect dia akan bullish gitu. Jadi dan di satu sisi valuasi kita juga belum valuasi IISG. Kalau teman-teman ngerti Buffett indikator, kita selalu jadi ini tuh sebagai acuan juga lah untuk yang antara GDP dibandingkan dengan market cap suatu pasar. Kalau nggak masih asing, nanti di Google aja, Buffett Indikator Indonesia, nanti Oke. keluar itu. Jadi dari sisi situ kita juga masih murah, bukan murah lah, kita fair value lah. So belum ada alasan market untuk terlalu koreksi lebih dalam lagi. Jadi ya mungkin di jangka pendek ya naik dan turun biasa ya teman-teman. Jadi strategi kita juga ya masih sama sih, masih bullish untuk ini. Seperti itu. Oke, oke. Masih bullish ya, Kak Tama ya. Hmm. Mungkin 7.500 kali ya IHSG di akhir tahun. Ya kita doain ke sana. Oke. Nah, kira-kira bisa di-share nggak sih Kak Tama ke viewers ajaib sekalian? Biasanya Kak Tama itu melakukan metode analisa suatu saham terbaik itu seperti apa sih? Apa ada cara-cara analisa yang unik, yang beda atau lain dari biasanya gitu? Karena kan kalau kita tahu, biasanya metode analisa itu terkenal sama top to down approach atau bottom up approach ya gitu ya. Yes. Kalau kata Mas sendiri gimana? Apakah di-combine ataukah gimana tuh? Oke. Okay. Honestly kan karena saya dan tim itu nggak melakukannya itu ada dua sisi ya, trading dan investing. Kalau trading kita ngikutin trading system aja. Jadi kita memang ada kita formulakan lah suatu trading system dan itu tinggal berjalan aja. Teman-teman juga yang ngikutin channel full udah tahu itu. Cuman untuk investing memang kita lebih kita mix sih. Maksudnya kita melakukan keduanya. Jadi top down juga, tapi kita juga melakukan screening secara kuartal juga juga manual gitu. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali apa ya kita bilangnya platform-platform screener ya di Indonesia sekarang untuk dapetin mana nih perusahaan yang bagus. Cuman merasa sebagai investor kayaknya kurang aja kalau kita nggak ngecek laporan keuangan satu-satu. Nah ini mungkin balik lagi ke orang-orang Hmm. masing-masing ya. Jadi kita memang ngecek satu-satu dan kebetulan saya nggak sendiri, saya ada tim. Jadi kita ngecek satu-satu. Di satu sisi kita ngelihat sektor yang memang lagi seksi lah untuk tahun ini dan satu sisi memang kita ngelihat dari sisi kinerja per emitennya. Nah, yang saya lakukan adalah mungkin ini yang jadi apa ya kita bilangnya mungkin jarang juga sih yang PD bilang seperti ini karena biasanya diperangin nih antara tiga ini Hmm. fundamental, technical dan juga bendermologi. Waduh, Biasanya tiga waduh. ini berperang. Saya yang paling Oke. bagus gitu kan. Technical Ya. is dead katanya gitu. Value investing udah busuk gitu. Jadi udah berperang duluan tiga ini. Padahal tiga ini yang kita lakukan saat ini. Maksudnya kita memang screening dari sisi fundamental. Jadi kita ngelihat dulu dari sisi prospeknya apakah memang jadi kalau ini saya sharing aja. Kalau misalnya kita ngelihat saham, kita tahu perusahaan itu bagus, kita tahu perusahaan itu lagi murah, tapi kita harus tahu juga prospeknya. Ada nggak peluang untuk dia memang bisa bikin harga saham itu naik lagi, kan gitu. Misalnya itu sudah settle semua, baru kita lihat dari kalau saya pribadi dan tim saya ngelihat dari sisi tren untuk kapan kita mulai mencicil gitu. Oke. Kita memang bukan tipikal orang yang pengen harganya murah banget, enggak. Karena kami bilangnya kami nggak suka barang murahan gitu. Maksudnya Oke, jadi oke. kita dia harganya lagi turun, tapi kita tunggu dulu nih harganya memang benar dari secara tren. Karena kita ngerti teknikal ibaratnya. Sayang Ya. ketika memang Hmm. ilmu teknikal kita tidak kita implementasikan. Jadi Oke. ada loh saham yang trennya bagus tapi harganya masih murah gitu. Dan itu rata-rata banyak yang dan di saat itulah kita mulai mengakumulasi biasanya. Memang kita nggak buy deep banget, tapi kita tidak apa ya kita tidak wasting much time untuk kita menunggu pembalikan arah itu kita kira-kira seperti itu.